Alberobello, Kota Kurcaci dan strategi melawan pajak. Selamat datang kembali di channel ini. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang Alberobello, Kota Kurcaci dan strategi melawan pajak. Saksikan video ini secara utuh, hingga selesai, agar kita tidak salah dalam memahami dan menafsirkan pembahasan tema video kita kali ini. Dan, sebelum lanjut menyaksikan video ini, ada baiknya untuk menekan tombol subscribe, agar tidak ketinggalan video-video terbaru dan terbaik dari kami. Terima kasih. Alberobello, Kota Kurcaci dan strategi melawan pajak. Alberobello terletak di Regione Apulia, di bagian selatan Italia. Kota ini menjadi salah satu tujuan wisata yang paling menarik di Italia Selatan karena keunikan arsitektur tradisionalnya yang terdiri dari rumah-rumah batu bulat bernama Trullo. Lokasinya yang terletak di lembah Itria menjadikannya sebagai tujuan wisata yang memukau. Terletak sekitar 50 km di selatan Bari, ibu kota Apulia, Alberobello adalah kota kecil yang penuh pesona. Kawasan utama yang memperlihatkan keunikan arsitektur Trullo adalah dua distrik di Alberobello, yaitu Rione Monti dan Rione Aia Picciola. Di sini, ribuan Trullo saling berdekatan, membentuk lanskap yang unik dan memikat. Alberobello, kota yang terkenal dengan rumah-rumah batu bulatnya yang unik, merupakan tempat yang syarat dengan fakta menarik. Nah, berikut ini adalah 5 fakta unik tentang Alberobello, yang sering dijuluki sebagai Kota Kurcaci. Arsitektur rumah Trullo. Alberobello terkenal dengan rumah-rumah batu bulat yang disebut Trullo. Rumah Trullo memiliki asal-usul yang berakar pada kebutuhan untuk pembangunan rumah yang sederhana dan fleksibel. Mereka dibangun tanpa menggunakan semen, dengan batu-batu yang disusun dalam bentuk kubah. Struktur ini memungkinkan rumah-rumah ini dapat dengan cepat dibongkar jika ada perintah dari pemimpin desa Alberobello untuk menghindari pajak. Selain itu, struktur ini juga membuat rumah-rumah ini tetap sejuk di musim panas dan hangat di musim dingin. Rumah-rumah Trullo pertama kali dibangun sebagai tempat tinggal bagi para petani dan pekerja pertanian pada abad ke-14 atau ke-15. Mereka digunakan sebagai rumah hunian, gudang penyimpanan pertanian, atau kadang-kadang sebagai tempat ibadah. Keunikan arsitektur Trullo, terutama kumpulan besar di Alberobello, membuatnya diakui sebagai situs warisan dunia UNESCO pada tahun 1996. Asal-usul dan legenda. Legenda masa lalu mengatakan bahwa desa ini dibangun dalam gaya Trullo untuk menghindari pajak. Pada abad ke-15, ketika wilayah ini berada di bawah kekuasaan kerajaan Napoli, penguasa setempat mengenakan pajak pada semua pemukiman. Namun, penduduk Alberobello dianggap cerdik dan menemukan cara unik untuk menghindari pajak yang tinggi. Mereka membangun rumah-rumah mereka dalam gaya Trullo yang khas. Rumah-rumah Trullo dibangun tanpa menggunakan semen atau bahan perekat lainnya. Mereka dapat dengan cepat dirobohkan dengan mengeluarkan batu-batu yang membentuk dindingnya. Ketika pemerintah datang untuk melakukan inspeksi pajak, penduduk hanya perlu merobohkan atap rumah mereka, sehingga rumah tidak dianggap sebagai bangunan tetap dan tidak dikenai pajak. Konon, tindakan ini berhasil untuk sementara waktu, memberikan pemukiman ini kelonggaran dari pajak yang dikenakan pada rumah-rumah permanen pada saat itu. Namun, ketika wilayah ini akhirnya dikuasai oleh kerajaan Spanyol, pada abad ke-17, penguasa mulai memperketat aturan dan menuntut pembayaran pajak atas rumah-rumah Trullo juga. Simbol tradisional. Simbol tradisional yang ada di atap-atap Trullo, terutama yang disebut Pinacolo, memiliki arti penting bagi penduduk Alberobello. Simbol ini seringkali dicat dengan kapur putih dan terletak di puncak atap Trullo sebagai elemen dekoratif. Pinacolo adalah simbol yang mirip dengan bintang atau salib, dan sering dianggap memiliki konotasi perlindungan atau spiritualitas. Desa tanpa jalan bernama Rione Aia Picciola. Karakteristik utama Rione Aia Picciola adalah labirin sempit dari rumah-rumah batu bulat yang terjalin erat satu sama lain tanpa terdapat jalan yang lebar di antaranya. Struktur rumah-rumah ini terkesan menyatu, saling terhubung dan padat, sehingga membentuk jalan setapak kecil yang meliuk-liuk di antara bangunan-bangunan tersebut. Tidak seperti kota atau desa pada umumnya yang memiliki jalan-jalan yang lebar dan teratur, Rione Aia Picciola tidak memiliki sistem jalan yang teratur atau terbentuk dengan pola rapi. Ini memberikan pengalaman yang unik bagi pengunjung yang menjelajahi area ini.
Ada rasa keintiman yang tercipta saat Anda berjalan melewati lorong-lorong sempit yang dipagari oleh trulo-trulo kuno yang terasa seperti menjelajahi labirin masa lalu. Seiring waktu, Rione Aya Picciola telah menjadi daya tarik yang luar biasa bagi wisatawan yang ingin merasakan atmosfer autentik dari Alberobello. Pengunjung dapat mengelilingi jalan-jalan kecil ini sambil menikmati pemandangan arsitektur tradisional yang khas, melihat bagaimana rumah-rumah ini saling terhubung, serta merasakan nuansa kehidupan di masa lampau. Daya tarik wisata. Selain keindahan arsitektur tradisionalnya, Alberobello juga menarik pengunjung dengan kebun zaitunnya yang subur, produksi anggurnya, serta pameran kerajinan tangan lokal yang menampilkan karya seni unik dari wilayah ini. Wilayah sekitar Alberobello terkenal dengan kebun zaitunnya yang subur dan kebun anggurnya yang menghasilkan anggur berkualitas tinggi. Beberapa wisatawan bahkan dapat mengunjungi kebun-kebun ini untuk mengikuti tur dan mengetahui proses pengolahan zaitun dan pembuatan anggur secara langsung. Kota ini juga dikenal karena berbagai acara dan festival sepanjang tahun. Salah satunya adalah Festival Santo Cosma dan Damiano pada bulan September yang diwarnai dengan perayaan, musik, tari tradisional, serta makanan dan minuman lokal. Akhirnya, ketika kita mengunjungi Alberobello, pengalaman tak terlupakan tak hanya datang dari keindahan arsitektur yang khas, tetapi juga dari cerita-cerita dan kebudayaan yang hidup di balik tiap batu trullo yang ada di sana. Alberobello adalah kombinasi yang menarik antara warisan sejarah yang kaya dan pesona alam yang memikat. Dengan keindahan arsitektur tradisionalnya, kebudayaan yang hidup, serta keindahan alam sekitarnya, kota ini menawarkan pengalaman wisata yang tak terlupakan bagi para pengunjung. Nah, demikianlah video kali ini tentang Alberobello, kota kurcaci dan strategi melawan pajak. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dan mencerahkan. Jika ada pertanyaan, kritik ataupun saran, silahkan tinggalkan komentar di bawah ini. Dan pastikan kamu selalu subscribe channel ini, agar selalu mendapat kisah, tips, dan inspirasi lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.